Orang seringkali mengartikan sejahtera berkaitan dengan kemakmuran. Dikaitkan pula dengan sebuah penghidupan yang mapan. Orang sering disebut sejahtera karena dia sudah mapan, sudah tercukupi semua kebutuhannya. Sandang, pangan, papan, dan lalu disebut sejahtera. Padahal itu adalah arti sempit yang sebenarnya bukan makna yang sesungguhnya dari sejahtera. Karena sejahtera seyogyanya dan sebenarnya berkaitan dengan sebuah perasaan aman, damai, tentram, sentosa. Bukan semata dan bersandar pada kemakmuran. Sejahtera juga di dalam kitab suci dikaitkan dengan sebuah kedamaian. Shalom dalam bahasa Ibrani. Sejahtera dikaitkan dengan damai. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan eirene. Dari kata eiro yang berarti bergabung, join. Damai sejahtera yang kitab suci ajarkan memang bukan bicara tentang kemakmuran, harta benda atau kekayaan materi. Tapi sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah perasaan tenang, ketentraman yang hakiki di dalam hati dan jiwa manusia. Itulah arti sejahtera. Dan orang seringkali mencari sejahtera itu dengan bersandarkan kepada pertolongan yang serba terbatas dari manusia. Saya mau sejahtera, karena itu saya memohonkan cari orang yang bisa memberi saya pekerjaan. Cari orang yang bisa menyediakan kebutuhan saya. Cari orang yang lebih mapan dari saya supaya saya bisa ikut-ikutan mapan dan menikmati kemapanannya. Pertolongan dari manusia serba terbatas karena memang pada dasarnya manusia hanya bisa menolong, memberi sesuatu yang kelihatan dan sementara, yang terhitung dan berarti bisa habis. Sedangkan pertolongan Tuhan itu berbeda. Pertolongan yang dari bawah serba terbatas, tapi pertolongan yang dari atas tidak ada batasnya, sangat luas dan tidak dapat diberantas. Karena itu kita harus memaknai dan makin mengerti makna disejahterakan oleh pertolongan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan menyapa kita hari ini dari 1 Tawarik pasal 12 ayat 17 sampai 18. Berkatalah ia atau Daud kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan ada pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Konteks bacaan Sabda Tuhan hari ini berkaitan dengan bagaimana Daud menyongsong orang-orang yang datang kepadanya. Karena Daud terkenal sebagai seorang yang sangat piawai dalam mengatur strategi peperangan, maka banyak orang yang datang menghampirinya. Tapi tidak jarang yang datang itu dengan maksud terselubung, ada modus-modus tertentu untuk melakukan tipu muslihat dari pihak lawan yang datang seolah-olah berbuat baik atau ingin damai dengan Raja Daud. Karenanya Daud meresponi, dia sangat peka dan berhati-hati. Dia katakan, "Kalau engkau datang kepadaku untuk damai, mari aku mau bersekutu denganmu. Tapi kalau engkau datang dengan tipu muslihat kepada lawanku, bermaksud menghabiskan aku, maka Tuhanlah yang akan membalasmu." Ini yang Daud katakan. Perhatikan bagaimana Daud bersandarkan kepada otoritas Allahnya sehingga dia dengan tegas menyatakan demikian. Kalau mau damai, hayo kita bersekutu. Tapi bila engkau datang dengan ketidakbenaran, tipu muslihat,
dan ada modus di balikmu, maka Tuhanlah yang akan membalas. Dan kita lihat Alkitab mencatat dalam ayat 18, lalu roh Tuhan menguasai Amasai, orang yang datang menghadap Daud itu. Amasai adalah kepala ke-30 orang yang datang menghampiri Daud. Dan apa kata Amasai? Kami ada di pihakmu Daud. Kami pro kepadamu. Kami bekerja untukmu. Dan ungkapan yang dikuasai oleh roh dari Amasai menunjukkan kepada kita benar-benar kekuatan yang sungguh dinyatakan oleh Tuhan bagi Daud. Lewat pengakuan Amasai, seseorang yang bisa jadi tidak terlalu kenal Tuhan, Daud. Amasai mengatakan sejahtera, sejahtera bagimu, sejahtera bagi penolongmu, sebab Tuhanlah yang menolong engkau. Ini merupakan sebuah kesaksian yang terungkap dari dorongan roh Allah yang berbicara melalui Amasai, yang menunjukkan bahwa sejahtera yang dialami oleh Daud itu karena pertolongan Tuhan. Ini yang harusnya menjadi catatan penting buat setiap kita yang sedang mencari-cari pertolongan dari manusia. Semua bisa terbatas dan belum tentu membawa damai sejahtera. Mungkin awalnya baik-baik, tapi ternyata mengandung tipu muslihat. Mungkin awalnya kita bisa bergembira karena merasa ini penolong saya. Tapi hati-hati, manusia selalu ada batasnya. Di awal menolong, lama-lama menodong. Awalnya baik-baik, lama-lama justru menipu kita. Karenanya perlu hati-hati. Tapi Amasai justru oleh dorongan roh Allah mengatakan pertolonganmu dari Allah, dan itulah yang menyebabkan sejahtera bagimu dan bagi penolongmu. Lihat, 3 kali diungkapkan kata shalom, shalom, dan shalom, yang menandakan bahwa Amasai pada waktu roh Allah memenuhi dia bisa mengagungkan Allah yang menolong Daud, sekaligus mengingatkan bahwa satu-satunya pertolongan yang bisa memberi damai sejahtera itu hanyalah dari Allah. Dan kita lihat reaksi Daud yang menyambut Amasai dengan ke-30 orang itu dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Pesan penting dari dialog antara Amasai dengan Daud dalam perjumpaan itu adalah mau beritahu kepada kita bahwa pertolongan yang dari atas itu memancarkan dan menyebarkan sejahtera sejati. Sejahtera yang bukan tipu, sejahtera yang murni, sejahtera yang bukan bicara materi, tapi sejahtera yang di dalam hati yang tidak ada satupun dapat merampasnya. Ingin mengingatkan kita bahwa berbeda dengan pertolongan manusia yang punya pamrih dan serba terbatas, ada udang di balik batu mengharapkan balasan, maka pertolongan yang dari atas justru melampaui itu semua. Pertolongan Tuhan selalu memancarkan dan membuat sejahtera sejati itu tersebar luas, makin meluas, tanpa batas, dan tidak dapat diberantas bahkan oleh musuh-musuh yang ada. Karena menetap di hati, kuat dan menguasai hidup seseorang. Melampaui materi atau harta yang dimiliki. Sesuatu yang ada di dalam jiwa yang tidak pernah bisa dirampas bahkan oleh hilangnya harta atau materi. Kita sering kali mengukur kesejahteraan kita dari harta atau materi yang kita miliki, bukan? Tetapi hari ini kita ingin diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itulah sejahtera kita. Pertolongan Tuhan itu sudah cukup untuk memberikan kepada kita damai sejahtera dalam hati. Apa artinya hidup makmur, limpah harta, tapi hati tidak sejahtera? Ada tipu menipu di sana, ada kecurangan di sana, ada kejahatan, ada sebuah tipu muslihat di sana. Hari ini mari sandarilah pertolongan Tuhan yang dari atas, yang membuat sejahtera, damai sejati itu menetap dalam hati dan lalu makin meluas tanpa batas dan tidak dapat diberantas oleh apapun juga. Kekuatan dari dalam itu lebih besar dari kekuatan yang ada di luar, di kanan kiri atau depan belakang kita. Karena kekuatan yang dari dalam dan di dalam hati kita berasal dari kekuatan yang dari atas, yaitu dari Allah kita. Sandarilah Dia, hiduplah dekat dengannya, dan andalkanlah pertolongannya yang menyejahterakan hidup kita secara sejati, menguatkan kita tanpa batas, membuat kita tidak mampu diberantas oleh segala macam kekhawatiran, kecemasan, atau semua penghalang-penghalang damai sejahtera yang dari Allah. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menyertai kita. Ayo berjuang lagi, sandari pertolongan Tuhan senantiasa. Amin.